wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemo proyekkan sebuah hasil website saya yang telah saya buat. Framework yang saya gunakan yaitu framework Laravel karena menurut saya mudah dan saya ingin klik ke framework Laravel ini. Saya juga sama-sama belajar, dan di sini website yang telah saya buat yaitu website e-commerce tentang sistem penjualan berbasis digital yang bernama websitenya Yohiki. Dan yang saya jual itu yaitu alat-alat elektronik seperti HP, laptop, TV, dan juga lain-lain. Baik, kita langsung saja ke demo projectnya. Dan di sini website saya ini bisa juga untuk tugas akhir untuk PKL, untuk tugas kuliah, dan juga untuk sebuah gambaran pada kalian. Langsung saja kita langsung ke websitenya. Pertama-tama kita harus mengaktifkan dulu sebuah XMPP, yaitu si Apache dan SQL-nya agar terkoneksi si database dan juga codingan agar dapat menampilkan sebuah website. Kita masuk juga ke Visual Studio Coder-nya, dan di sini saya sudah masuk ke folder 3 pemuda ini agar tidak waktunya. Dan di sini langsung ke register, dan di terminal ini langsung saja kita runningnya di terminal, bukan di run ini karena saya membuat sistemnya di berbentuk Laravel. Dan ini saya telah merannya itu kita perlu mengetikkan php spasi artisan spasi server. Nah, ini sebuah output yang telah kita run. Otomatis kayak setelah dibuka si link ini, dan kita langsung saja masuk ke dalam websitenya. Nah, ini halaman atau tampilan utama si register website Yohiki saya ini yang telah saya buat. Oke, saya juga telah membuat si submenu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan juga Inggris, karena bagi saya ini paling penting dalam sistem penjualan. Kita masuk saja ke sub bahasa Indonesia saja agar kita mudah. Nah, otomatis saya telah mendaftarkan si akunnya. Kita langsung saja masuk ke halaman login. Nah, ini halaman login si Yohiki ini atau website saya yang telah saya buat, yaitu sistem penjualan. Dan di sini saya masuk dulu ke dashboard adminnya. Ini karena saya telah mendaftar si registernya, langsung saja kita masuk ke halaman dashboard admin. Kita next masuk. Nah, ini halaman dashboard si adminnya. Karena di dalam website saya ini saya membuat dua role hak akses, yaitu si admin dan juga pembeli atau si buyer. Di dalam dashboard admin saya menggunakan submenunya, yaitu dashboardnya itu ada produk dan juga review yang telah si pembeli telah membuat pencekatan atau pembelian. Nah, dimana ini si alur sistem kerjanya seperti apa, kita masuk saja ke dalam fitur produk ini, kita klik. Nah, di sini inilah cara ADD atau penambahan si sebuah produknya. Nah, ini kita ADD. Nah, ini sebagai bentuk pengisian si produknya atau penambahan produk.
karena saya sudah menambahkan produknya sudah banyak, kita baik saja. Nah, ini produk-produk yang telah saya tambahkan, dan ini produk ini otomatis akan masuk ke halaman dashboard si pembeli. Kita baik saja. Dan di sini ada fitur juga setelah si pembeli setelah men-check out, otomatis ke dashboard admin ada total pesanan, ada total pendapatan jika barang sudah sampai ke pembeli, pengguna baru atau siapa saja yang telah masuk ke aplikasi saya atau ke website saya. Dan di sini ada total produk atau produk yang telah saya tambahkan tadi, dan di sini ada jenjang waktu untuk melihat target hasil penjualan produk saya ini. Dan di mana di sini saya juga telah membuat fitur ekspor PDF dan juga ekspor Excel, yang dimana ini sangat penting untuk penjualan e-commerce ini, karena saya admin juga pasti ada yang punyanya, otomatis kita ekspor PDF atau Excel contoh ini. Nah, ini hasil penjualan per hari atau per 7 hari, atau kita tadi tinggal sesuaiin aja, kita baik saja. Ini bisa print atau save as ke PDF, dan ini langsung saja bisa dikirimkan kepada direktur atau si yang punya barangnya. Kita masuk kembali lagi ke dashboard, dan di sini ada fitur review juga, yang dimana si review ini nantinya setelah produk yang kita jual ini sampai ke pembeli, otomatis pembeli akan mengasih rating kepada kita. Oke, dan di sini cukup sekian si dashboard admin ini. Kita langsung masuk saja ke dashboard pembelinya, dan saya juga sudah mendaftarkan si pembeli juga. Kita masuk. Nah, ini halaman dashboard si pembeli atau si buyer. Di sini saya membuat sebuah shop by kategori, yang dimana si pembeli ini agar memudahkan bisa memilah di mana smartphone, di mana laptop, di mana PC. Dan di sini juga saya ada menambahkan rel pencarian untuk iPhone dan di sini saya coba klik kategori smartphone, otomatis kita diarahkan kepada smartphone, dan kita kategori laptop otomatis masuk ke dalam kategori laptop. Nah, di sini juga saya membuat fitur chatbot, yang dimana si chatbot ini untuk agar paham si pembeli dalam sistem ini. What is launching this year? Pokemon launching tahun ini. Nah, ini Yoikin yang nantinya akan launching pada tahun depan. Nah, dan di sini saya juga telah menambahkan fitur keranjang, lalu ada step by step pembelian, dan juga ini profil atau akun kita. Dan bagaimana sih cara pembeliannya? Kita ada di tukar, kita random saja belinya. Nah, otomatis setelah kita klik dari tukar, otomatis masuk ke keranjang kita. Nah, ini keranjang ada notifikasi. Nah, ini yang telah saya tadi ada di tukar. Nah, di sini kita ada pilihan mau continue shopping atau mau melanjutkan belanja, atau proses langsung saja ke checkout. Kita ke checkout saja, dan saya akan membelinya subtotalnya hanya 1 saja. Kita proses ke checkout. Nah, otomatis kita diarahkan kepada halaman ini. Halaman checkout ini kita juga
diwajibkan untuk mengisi alamat kita atau biodata kita agar si produknya sampai ke alamat kita. Dan di sini saya membuat payment atau pembayaran yang dimana ini saya membuat sebuah opsi bisa COD, bisa freeze, bisa e-wallet. Dan ini order notes opsional, ini untuk tanggapan kita kepada si admin. Kita cash on delivery saja atau kita mau kris saja, dan dimana kalau kita kris otomatis ada barcode dari si dashboard admin telah menyediakan barcode, dan jika kita scan ini otomatis akan terbeli dan nanti si orderannya akan masuk. Oke, kita place order saja, kita belinya berbentuk COD saja, kita place order. Nah, otomatis si barang yang tadi saya beli terbeli. Nah, ini sebagai seruk atau rangkaian kita setelah beli produknya, dan totalnya yaitu 22.14.000. Nah, di sini saya telah membuat si maps untuk si pembeli ini melihat si produk kita sudah sampai mana. Dan ini kita bisa download PDF untuk dikirimkan. Misalnya saya ini sebagai pelajar ingin membeli HP ini, terus mau melihat si struknya ingin dikasih ke mama, bisa. Kita back saja karena sudah terbeli. Kita nunggu saja sampai si handphone atau produk yang kita beli sudah sampai ke alamat rumah. Kita masuk lagi, kita logout dulu di dashboard pembeli ini, kita masuk lagi ke dashboard admin atau penjualnya. Nah, otomatis di sini ada total order yang tadi, karena saya telah membeli produk di dashboard penjual, otomatis langsung masuk ke dashboard admin, yang dimana di sini kita telah berhasil menjual produk atau mengkoneksikan produk agar bisa terbeli. Nah, di sini ya mungkin kalau sudah masuk atau kita sudah mengirimkan si produknya ke alamat tujuan atau pembeli, otomatis nanti uangnya akan masuk. Dan di sini nantinya kita masuk ke export Excel. Nah, otomatis masuk ke export Excel dan juga export PDF. Nah, ini rangkaian yang tadi karena depending, karena si produk kita belum sampai ke alamat tujuan. Nah, begitulah website saya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaklumi, ini sebagai gambaran ke kalian, dan jika kalian ingin source code atau websitenya bisa saja kalian download di deskripsi atau di komentar saya. Kita cukup sekian, mohon maaf jika pembicaraan saya belibet atau kurang dimengerti, mohon maaf. Dan jika kalian ingin dipertanyakan, silahkan dipertanyakan, boleh lewat Instagram atau komentar YouTube dan juga lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.